弟兄姐妹们平安，感谢主，今天早上我们又有机会有健康的身体来敬拜赞美主。虽然是通过网络的，在还没有进入聚会之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你，清晨你再一次给我们有健康的身体，给我们有机会，我们已经来到你的施恩宝座前。主啊，我们要开始今天早上的聚会，求你的灵与我们每一个人同在，让我们无论是听到的弟兄姐妹，或者是讲到的传道，我们都同感一灵，都有所得着。感谢你主耶稣，垂听我们的祷告，奉主名求的，阿们。我们开始唱诗第31首，奇异恩典。奇异恩典何等甘甜，我罪已得赦免，牵我世上竟被赦免。接下来我们再唱第53首，耶稣知我心。主耶稣知道我们每一个弟兄姐妹的心意，安慰我，给我生命，使我平安喜乐。感谢主，耶稣真好。耶稣知我心，安慰我，给我生命，使我
接下来我们看一段的经文，取自约翰福音17章第4节，圣经这么说：我在地上已经荣耀了你，你交给我要做的工，我已经完成了。今天的主题是主耶稣愿意牺牲。接下来是听道的时间，今天在我们中间证道的是 Daisy 传道。在还没有听到之前，我们唱一首诗，如露切莫细数第32首。我们每一个人都渴慕神的话语，好像露切莫细数一样。父神啊，我的心切慕你，有如露切莫细数。唯有你是我心所爱慕，我何来敬拜你？你是我力量，是我的盾牌，我的灵为降服于你。唯有你是我心所爱慕，我何来敬拜你？Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. 这个时候，我们请 Daisy 传道来证道。Selamat siang, puji Tuhan, kasih Allah tidak berkesudahan. Betul nggak Ibu Bapak? Kita merasakan ya, tidak berubah. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak. Sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan menghibur, menguatkan, menegur, dan membuat kami lebih dekat pada Tuhan. Pada saat ini berkati yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, biarlah Roh Kudus saja bekerja dengan leluasa. Oleh karena itu, supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa, ampunilah dosa pikiran, hati, dan perbuatan kami yang kami sadari atau tidak sadari, sehingga benar-benar pada saat ini bukan manusia yang bekerja, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Demikian juga setiap orang mendengarkan boleh menjadi tanah yang subur, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan tersenyum melihat tingkah laku anak-anak-Mu. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan 2 kali, Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku untuk melakukannya. Mengapa Tuhan Yesus rela berkorban?
Ya, mengapa Tuhan Yesus rela berkorban? Karena dia ingin memuliakan Allah Bapanya. Jadi melalui dia menderita, melalui dia berkorban, nama Tuhan dipermuliakan. Seolah-olah gak masuk akal ya, tetapi memang kenyataannya begitu. Di antaranya juga kenapa Yesus rela berkorban dan tidak ada bandingnya yang rela berkorban bagi manusia. Hanya Tuhan Yesus, di antaranya supaya kita umatnya itu tidak dihukum. Memang di dalam perjanjian lama ada yang mirip Tuhan Yesus, tetapi tidak berkenan. Kenapa? Karena semua manusia berdosa dan yang berkenan pada Allah hanya Tuhan Yesus. Sampai 3 kali kita mendengar bahwa Tuhan Yesus berkenan pada Allah. Di antaranya waktu Tuhan Yesus dibaptis, waktu Tuhan Yesus di atas gunung, demikian juga menjelang Tuhan Yesus disalib. Sampai 3 kali. Hanya yang berkenan pada Allah, Tuhan Yesus saja. Maka hanya Dia yang bisa menjadi alat perantara kita untuk menyampaikan segala masalah kita. Dan hanya Dia yang darahnya berkenan kepada Tuhan. Darahnya yang berkenan pada Tuhan itulah yang mampu menyucikan dosa kita. Lalu tadi sudah dikatakan, ada di perjanjian lama yang mirip Tuhan Yesus. Siapakah itu? Musa. Musa itu rela mengorbankan dirinya, rela tidak masuk surga asal bangsa Israel tidak dihukum Tuhan. Tetapi jelas darah Musa tidak berkenan karena Musa juga ada dosanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Di dalam perjanjian baru yang mirip juga seperti Musa rela berkorban bagi orang yang dipimpinnya adalah Paulus ya. Dia juga sama ingin lebih baik dia dihukum asal orang yang dipimpinnya masuk surga. Jarang ya pemimpin yang demikian. Tapi yang tidak ada bandingnya jelas Tuhan Yesus saja ya. Lalu apakah pengorbanan yang terbesar Kristus untuk manusia? Jelas mati di salib. Mengapa mati di salib? Karena mati di salib itu mati yang mengerikan. Mengerikan bagaimana? Bukan sekedar ditinggalkan oleh murid-muridnya, bukan sekedar sahabat-sahabatnya, murid terdekatnya meninggalkan dia, yaitu Petrus, Yohanes. Tapi Yohanes memang mengikuti sampai terus-menerus ya, kalau Petrus dari kejauhan. Tetapi yang paling sangat mengerikan adalah sangat luka sekali hati Tuhan Yesus, yaitu ditinggalkan Allah Bapa. Kenapa? Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa kita. Dia menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang dihukum. Tetapi karena Dia rela mengasihi kita dan memang darah kita dan darah siapapun tidak berkenan. Dulu zaman perjanjian lama untuk sebagai alat untuk datang pada Tuhan sebagai adalah darah binatang-binatang, baik itu lembu atau domba dan lain sebagainya. Tetapi jelas itu hanya lambang. Mana bisa sih darah domba, darah binatang itu bisa memensucikan dosa kita? Tidak, hanya darah Yesus. Kenapa darah Yesus? Karena darah Yesus darah yang suci. Tadi juga sudah dikatakan, darah yang berkenan kepada Allah, darah yang membuat Allah puas. Ya, dengan jelas itu sangat menyakitkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang disayang oleh Tuhan. Tetapi semua dilakukannya dengan rela dan hanya dengan cara itu. Mengapa harus dengan cara itu? Ya, itu aturannya Allah. Sebagaimana kita pergi ke negara Singapura. Nah, peraturannya ya negara Singapura. Peraturan supaya kita berkenan pada Allah, supaya kita bisa masuk surga. Kenapa harus oleh Tuhan Yesus? Ya, itu peraturannya. Kita nggak bisa melawan. Kenapa? Kita nurut aja karena peraturannya. Kalau ibu bapak baca baik-baik semua firman Tuhan, tidak ada suatu hukum, suatu peraturan untuk kepentingan Allah. Kalau manusia membuat peraturan, negara pada umumnya, terutama perusahaan, pada umumnya demi kepentingan perusahaan itu. Ada sih kepentingan karyawannya, tetapi lebih menekankan kepentingan perusahaan itu. Tetapi kalau Tuhan, ibu bapak boleh belajar kebenaran firman Tuhan, minta Roh Kudus yang memberikan pencerahan.
Selalu peraturan dibuat demi kepentingan manusia. Karena ingat, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling disayangi. Coba perhatikan, tak kala malaikat jatuh di dalam dosa, apakah Allah sibuk? Bagaimana nih untuk mengampuni dosa malaikat? Enggak. Udah, kalau malaikat berdosa, ya udah diusir jadi setan. Tetapi manusia begitu berdosa, dipikirkan sama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bagaimana menyelamatkannya. Maka pada saat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu rapat, Tuhan Yesus angkat tangan. Saya rela menjadi manusia. Saya rela lahir terhina. Saya rela mati terhina, mati terkutuk, ditolak Allah dan manusia, ngatung, ditolak surga dan bumi. Saya rela. Itu Yesus hanya bukan ngomong, tetapi dilakukan kepada kita. Lalu kita juga tahu bahwa Yesus rela jadi manusia. Gampang nggak? Nggak gampang. Coba bayangkan ya, ada kenyataan, ada seorang anak kepala Bank Rakyat Indonesia. Pada mulanya bapaknya itu ditugaskan di kota besar, tetapi suatu waktu dia itu harus pergi ke kota di daerah yang sangat sepi. Lalu anak-anak di sekolah itu tidak pakai sepatu karena sangat miskin sekali. Karena anak kepala Bank Republik Indonesia ini ingin nggak mau menyakiti akan teman-temannya yang ke sekolah tidak pakai sepatu, maka dia melakukan itu. Tidak terlalu menderita banget ya, hanya memang mungkin ya beberapa bulan kagok ya, terasa nggak biasa. Tetapi Allah jadi manusia itu itu pengorbanan yang besar. Biasa berkuasa, ini segala sesuatu dibatasi. Segala sesuatu dibatasi sama seperti dengan manusia. Bisa menderita sakit, bisa lelah, bisa tidur, butuh tidur, tetapi semua dilakukannya demi kita. Tidak mudah. Tidak mudah dia berkuasa di bumi dan di surga. Tetapi kita tahu apa yang terjadi di dalam dia selama di dunia. Dia pernah mengatakan, serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri, tidak ada tempat berbaring. Ngomelkah? Kecewakah? Tidak. Bahkan dia tetap semangat bagaimana berusaha sebanyak mungkin manusia diselamatkan. Lalu selama yang dilakukan selama ada di dalam dunia ini Yesus lakukan semuanya untuk kita. Banyak penderitaan, ditolak. Waktu selama hidupnya juga, selama ibu bapaknya hamil juga, ibu bapak sekalian tahu, sampai harus tempat lahirnya tidak ada, tempat lahir yang layak tidak ada. Demikian juga selama di dalam dunia ini dicurigai oleh pemimpin-pemimpin agama, disalahpahami, dan akhirnya kita tahu mati terkutuk. Tetapi melalui mati yang terkutuk itu, ke hari ketiga bangkit, dan nama Tuhan melalui Tuhan Yesus, nama Allah dipermuliakan. Lalu apa ya yang wajib kita perbuat dengan pengorbanan Tuhan Yesus sangat besar buat kita? Taat firman Tuhan, taat firman Tuhan, taat firman Tuhan yang sudah kita ketahui, dan sebaiknya kita juga mengetahui firman Tuhan lebih dalam lagi. Mengapa? Nilai firman Tuhan lebih daripada emas yang murni. Orang untuk mendapatkan kekayaan di dunia, ada yang rela kurang tidur, kurang waktu dengan keluarga, padahal nilainya harta dunia tidak kekal, tetapi kebenaran firman Tuhan kekal, dan nilai firman Tuhan lebih manis daripada madu. Nah, oleh karena itu belajarlah terus firman Tuhan, jangan merasa bosan. Lalu kalau tidak ada yang mengerti, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan pencerahan, dan Roh Kudus pasti akan memuaskan. Masih tidak mengerti, tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang bisa dihubungi ya. Semua hamba Tuhan di GKI Kanaan bisa dihubungi ya. Lalu kelebihan dari taat firman Tuhan, saya pernah mendengar, jadi ini bukan pandangan saya lupa pandangan siapa,
Tapi saya setuju dengan pandangan hamba Tuhan itu. Taat firman Tuhan lebih penting daripada upacara agama. Bukan berarti tata cara agama kita langgar seenaknya aja. Misalnya nyanyi lagu gereja dengan seenaknya, itu nggak boleh. Tetap ada tata caranya, ya, tidak teratur, karena keteraturan itu lebih baik juga berkenan kepada Allah. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, taat firman Tuhan lebih daripada upacara agama, lebih daripada memberikan persembahan. Bukan tidak boleh, karena persembahan di Perjanjian Lama dan Baru juga dikatakan itu salah satu perintah Tuhan juga. Tetapi apa artinya memberikan persembahan yang banyak tetapi melanggar firman Tuhan, melanggar dengan tahu itu salah, tahu kebenaran, tidak melakukan adalah dosa. Lalu taat firman Tuhan juga lebih dari pelayanan. Apa artinya kita melayani ini itu segala ikut pelayanan tetapi tidak taat firman Tuhan? Ingat, Allah tidak bisa disogok dengan tingkah laku lahiriah kita. Tuhan menilik hati kita yang terdalam. Dan ingat, segala kesalehan kita di hadapan Allah bagaikan kain compang-camping. Taat firman Tuhan lebih berkenan kepada Allah. Lalu yang wajib kita perbuat selama kita hidup adalah hidup memuliakan Tuhan, ya, dalam arti bukan menyanyi saja, ya, tetapi seantara hidup kita, perkataan, perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga, setia pada Kristus sampai mati. Di dalam hidup kita itu penuh gelombang, tidak selalu lancar. Kadang-kadang Tuhan izinkan mandi air mata, penuh duri dan serigala. Tetapi ingat, sekali-kali Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Itu ada di Ibrani 13 ayat 5c. Sekali-kali Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak tidur, dia menjaga kita, dia akan memberikan jalan keluar. Walaupun Tuhan izinkan penderitaan. Kenapa? Dengan kita banyak menderita, tapi bukan karena kita rese, bukan karena kita berdosa. Tuhan mengharapkan iman kita bukan kayak jerami, tetapi bagaikan emas yang murni. Ibu bapak mau kan iman kita bagaikan emas yang murni? Jadi jangan marah kalau Tuhan izinkan itu penderitaan ngantri. Ingat, di situ Tuhan sedang membentuk kita hidup berkenan pada Tuhan. Tapi jangan sampai kita menderita itu karena memang kita hobi melakukan dosa. Biarlah Roh Kudus memampukan kita mengikut Tuhan Yesus dan rela berkorban. Itulah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Engkau rela mati di atas kayu salib menggantikan kami. Tetapi dan itu perbuatan Engkau yang rela berkorban itu membuat nama Allah dipermuliakan. Biarlah kami juga, hidup kami ini bukan sekedar hidup, tapi biarlah hidup kami juga mau memuliakan Tuhan. Tuhan, kami datang ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, di dalam keadaan lancar atau tidak lancar, di dalam keadaan harta kami berlimpah maupun kekurangan, kami mau memuliakan Tuhan. Beri kepada kami kepekaan akan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa bagi semua ya Tuhan, Ibu Bapa di Komisi Usia Indah ini, supaya ya Tuhan masa tuanya merupakan masa keemasan, masa mampu mengingat kebenaran firman Tuhan, bukan untuk sebagai pamer merasa lebih rohani, tetapi untuk menjadi gaya hidup ya Tuhan, untuk menguatkan diri sendiri dan menguatkan orang yang perlu dikuatkan di sekitar kami. Demikian juga ya Bapa, kami datang kepadamu, biarlah Tuhan juga menyelamatkan keluarga inti dan keluarga besar daripada ibu bapa yang ada di Komisi Usia Indah. Biarlah mereka ya Tuhan, mereka pada akhirnya lidah mereka mengaku, mulut mereka mengaku, lutut mereka bertelut bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jauhkan kami daripada bosan mendoakan keluarga inti dan keluarga besar, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Ya, berkati usaha anak cucu daripada
Ibu Bapak di tempat ini ya Bapak. Demikian juga berkati ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan sahabat-sahabat, teman lama maupun teman baru, tetangga-tetangganya. Dan tolong kami ya Tuhan, jikalau kami sewaktu diizinkan Tuhan punya masalah bertubi-tubi, beri kepada kami kekuatan untuk tidak mengomel. Tanamkan pengertian bahwa itu tidak berkenan pada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami juga di dalam segala masalah, kami juga setiap hari tiap hari di dalam kehidupan sehari-hari kami memuji nama Tuhan, baik bersuara ataupun tidak bersuara, karena itu adalah kekuatan bagi kami dan menguatkan, membuat suasana di sekitar kami juga menjadi indah adanya. Kami yakin banget ya Tuhan, dan banyak terjadi dengan cara memuji nama Tuhan, banyak terjadi hal-hal yang tidak masuk akal, dan di mana Roh Allah juga bekerja melalui pujian. Kami menyerahkan masa depan Komisi Usia Indah, gereja kami maupun gereja lain ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin, biarlah ya Tuhan melalui Komisi Usia Indah satu persatu yang belum percaya menjadi percaya, yang sudah percaya imannya makin dikuatkan. Kami menyerahkan semua pengurus, tambahkan hikmat bijaksana daripada pengurus Komisi Usia Indah, termasuk hamba Tuhan pendamping dan yang lainnya. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 谢谢列席传道的正道，希望我们每个弟兄姐妹们，我们不单单听到，我们也要成为行道的基督徒。阿门。我们唱诗合神心意第33首，我们要成为合神心意的人，不愿再虚度这一生。第33首合神心意。我们再唱一首，一切歌颂赞美都归神，第17首。一切歌颂赞美都归我的主，他是配得歌颂赞美的。
接下来我们念主祷文，做结束祷告。亲爱的天父上帝，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。弟兄姐妹，今天早上的家庭崇拜就到此为止。愿神祝福弟兄姐妹们身体健康，爱主更深，爱人更多。我们下个拜五再会。